Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi mengenai pengukuran sudut. Nah, kemarin kalian mempelajari mengenai bagaimana mengukur sudut, menentukan besar sudut, dan juga mengukur menggunakan busur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan masih dengan mengukur sudut, masih dengan mengukur besarnya sudut melalui menggunakan busur, tetapi kita akan mengukur pada bangun-bangun datar. Nah, bangun datar yang pertama yaitu adalah mengukur sudut pada bangun segitiga. Nah, coba kalian perhatikan di sini di LKS halaman 48, di situ ada gambar perahu layar yang memiliki layar berbentuk segitiga. Nah, di sini kalian diminta untuk mengukur besar sudut dari layar perahu tersebut. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah coba kalian perhatikan dulu. Segitiga memiliki 3 sisi. Satu sisi, 2, dan 3. Nah, sisi-sisi ini dibentuk atau terbentuk dari sebuah garis. Kemudian, sudut adalah bertemunya 2 garis dan membentuk titik sudut. 2 garis yang bertemu, garis 1, ini garis 1, garis 2, garis 3, atau sisi 1, sisi 2, sisi 3 bertemu. Nah, 1 dan 2 bertemu membentuk titik sudut. Ini disebut sudut. Kemudian 2 dan 3 bertemu membentuk sudut. 1 dan 3 bertemu membentuk sudut. Jadi segitiga memiliki 3 sudut. Nah, selanjutnya, di sini diberi nama sudut A, sudut B, dan sudut C. Yang diukur yang bagian mana? Yang diukur besarnya sudut adalah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kalian siapkan busur untuk mengukur besarnya sudut dari segitiga ini. Busur disiapkan. Nah, masih ingat kan? Kita mulai dari titik sudut A atau mengukur sudut A. Nah, sudut A, titik sudutnya ada di sebelah kiri. Sudutnya menghadap ke kanan. Jadi, pusat busur ini terletak di titik sudut. Kita luruskan. Garis horizontal lurus bagian bawah. Nah, pastikan lurus dengan baik. Pastikan lurus ya. Ingat-ingat, cara mengukurnya seperti ini. Setelah garis dasar atau bagian bawah ini lurus dengan garis horizontal bagian bawah busur, kalian sesuaikan. Nah, kalian luruskan. Stop. Nah, setelah lurus seperti ini, garis miringnya ini menunjuk angka mana? Sini. Ini ada di tengah-tengah. Nah, kalau di sini, kalau si titik sudutnya ada di kiri, maka yang digunakan adalah ukuran yang di bawah, angka-angka yang di bawah. Nah, garis ini menunjukkan di antara 70 dan 60. Nah, garis ini ada di tengah-tengah, lurus dengan garis yang ini. Nah, di antara 60 dan 70, tengah-tengahnya adalah 65. Jadi, besar sudut A adalah 65 derajat. Nah, kemudian kita mengukur selanjutnya, mengukur sudut B. Sudut B, titik sudutnya ada di
kanan. Kalau ini tadi titik sudutnya ada di kiri, ini ada di kanan. Kemudian sudutnya menghadap ke kiri, berkebalikan dengan A. Kalau A menghadap ke kanan, kalau B ini sudutnya menghadap ke kiri. Maka titik sudut diluruskan dengan pusat di sini, pusat busurnya. Diluruskan. Sudah diluruskan. Nah, kalau titik sudut ada di kanan dan sudutnya menghadap ke kiri, yang digunakan adalah ukuran yang di luar, yang di sini, bukan yang di bawah lagi, tapi yang di sini. Nah, coba perhatikan, ini garisnya besar menunjuk angka berapa? Nah, karena yang digunakan di luar, jadi kita melihat ini menunjuk antara 40 dan 50. Garisnya ada di tengah-tengah. 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 ada di tengah-tengah. Jadi besar sudut B adalah 45 derajat. Sini paham? Paham penggunaan busurnya? Masih ingat? Nah, kemudian kita mengukur sudut C. Ini kalian boleh menggunakan titik sudutnya di kanan atau di kiri. Nah, ini Bu Hilwa akan menggunakan titik sudut C, Bu letakkan di kiri dan menghadap ke kanan. Jadi yang digunakan adalah yang di bagian bawah. Kelihatan? Yang di bagian bawah, karena titik sudut ada di kiri dan sudutnya menghadap ke kanan. Nah, di sini sudah Ibu luruskan titik sudut dengan pusat busur. Kemudian yang garis ini menunjukkan angka 70. Jadi besar sudut C adalah 70 derajat. Nah, sekarang sudah ditemukan kan? Ada 3 sudut A, B, dan C masing-masing memiliki besar. Ditulis di sini. Sudut A sama dengan berapa tadi? Sudut A 65 derajat. Kemudian sudut B, berapa sudut B? 45 derajat. Dan sudut C adalah 70 derajat. Nah, setelah tadi kalian mengukur sudut pada bangun segitiga, ada beberapa bangun segi empat yang memiliki sudut juga. Semua bangun itu memiliki sudut. Nah, di sini segi empat ada contohnya layang-layang. Nah, di sini layang-layang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 4 sudut pula. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada 4 sisi. Ini sisi 1 ini sisi sudut A itu bertemu antara garis 1 dan garis 2. Sudut D garis 2 dan garis 3. Sudut C terbentuk dari garis 3 dan garis 4. Kemudian sudut B garis 4 dan garis 1. Nah, persegi panjang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 4 sudut pula. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita coba ukur sudutnya. Aku mulai dari sini ya. Nah, sudut dari persegi panjang menunjukkan angka 90. Nah, jadi sudut dari persegi panjang ini adalah, masih ingat jenis sudut yang memiliki besar 90 disebut sudut apa? Disebut dengan sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku tinggal diberi tanda seperti ini. Ini merupakan memiliki sudut siku-siku memiliki besar 90 derajat. Nah, kalian coba lihat. Nah, di sini memiliki sudut yang sama. Jadi, di sini juga siku-siku, di sini siku-siku, dan di sini juga siku-siku. Maka 4 sudut A, B, C, D, sudut A, B, C, D itu 90 derajat, sama-sama 90 derajat. Jadi untuk mengetahui besarnya atau jumlah sudut dari persegi panjang tinggal dikalikan 4, karena sudutnya ada 4. 9 dikali 4 adalah 36. Kali 0, 0. Jadi
besar atau jumlah sudut dari persegi panjang adalah 360. Sama dengan yang tadi punyanya layang-layang juga 360. Nah, kemudian sudut ada di kiri. Bu coba kita luruskan. Nah, lurus, benar-benar lurus. Setelah lurus, kita lihat ini menunjuk angka berapa? Menunjuk angka 70. Jadi, besar sudut A pada cacar genjang ini adalah 70. Benar, benar. 70. Kemudian yang di sini kita coba ukur karena titik sudut ada di kanan, maka yang digunakan adalah yang bagian luar. Adalah 110. Jadi yang B adalah 110. Nah, pada bangun cacar genjang itu memiliki sifat istimewa juga. Nah, di sini sudut A ini sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa sudut A adalah 70 dan sudut B adalah 110. Nah, di sini karena sama, jadi sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Maka ditemukan di sini 70 ditambah 110 ini A, B, C, D. Kalau dijumlah menghasilkan 360. Di sini paham? Kemudian di sini adalah bangun belah ketupat. Bangun belah ketupat juga memiliki sifat yang hampir sama dengan cacar genjang. Di sini belah ketupat memiliki sudut yang berhadapan sama besar seperti cacar genjang. Untuk mengukur sudut belah ketupat hanya perlu mengukur dua sudut saja. Nah, di sini ditemukan bahwa besar sudut A sama dengan sudut C yaitu 65 derajat dan sudut B dengan sudut D 115 derajat. Coba kalian ukur, pastikan bahwa ukuran tersebut benar. Kalian gunakan busurnya, kalian cek apakah benar sudut A itu 65, apakah benar sudut B itu 115. Nah, untuk selanjutnya adalah bangun trapesium. Di dalam bangun trapesium ini, karena ini adalah trapesium sembarang, di sini kita mengukurnya masing-masing diukur sendiri-sendiri karena memiliki sudut yang berbeda. Kelihatan karena bangunnya tidak sudut yang berhadapan tidak sama besar, jadi trapesium harus diukur sudutnya sendiri-sendiri. Di sini trapesium ada 4 sisi dan juga ada 4 sudut. Untuk sudut A ditemukan 75 derajat, kemudian untuk sudut B ditemukan 60 derajat, dan sudut C ditemukan 120 derajat, dan sudut D ditemukan 105 derajat. Jika dijumlahkan maka menghasilkan 360 derajat. Nah, coba kalian pastikan apakah benar busur kalian menunjuk angka-angka tersebut A, B, C, dan D. Kemudian kita lanjut. Nah, pada bangun segi N beraturan ini maksudnya adalah segi dengan sisi yang sisi segi banyak yang beraturan. Contohnya ini adalah bangun dengan sisi 1, 2, 3, 4, 5. Dengan jumlah sisi 5 disebut dengan pentagon. Paham di sini? Pentagon. Nah, di bangun segi 5 beraturan memiliki 5 buah sudut yang sama besar. Jumlah sudut segi 5 adalah 540 derajat. Sehingga besar masing-masing sudut segi 5 beraturan adalah 540 dibagi dengan 5, yaitu 108 karena beraturan. Dicoba untuk A 108 derajat. Kita coba ya untuk untuk sudut B. Nah, karena sudut B ada di titik sudutnya ada di kanan dan sudutnya menghadap ke kiri, maka yang digunakan adalah ukuran yang di atas. Nah, di sini kan tidak tepat 110 melainkan ini miring, melainkan. Nah, di sini kelihatan sudutnya sudut B. Garisnya menunjuk tidak tepat di 110 melainkan di garis kedua di sini. Nih,
Kalau kalian bingung, kalian bisa memastikannya dengan penggaris ditempelkan. Ini lurus mana ya? Nah, lurus di sini kan? Dan di sini ada garis pendek lagi, baru 110. Jadi di sini kita hitung dari yang garis panjang di sini 105, 106, 107, 108. Jadi besarnya juga 108. Itu caranya untuk mengukur dengan tepat dan akurat.